Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam tayangan video pembelajaran ya untuk mata kuliah kita di laboratorium komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan insya Allah sama-sama membahas mengenai penggunaan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel 2010. Pertemuan sebelumnya, ya, kemarin kita sudah sama-sama mengenai interface atau tampilan dari Microsoft Excel 2010 dan sekarang kita akan coba mengenal juga fungsi-fungsi dari Microsoft Excel yang sering dipakai, yaitu ada fungsi rumus maupun ada juga fungsi yang lainnya ya. Ada logika maupun aritmatika. Mengenai rumus di sini, rumus aritmatika. Oke, sebelumnya mungkin perlu saya tampilkan ya Microsoft Excel-nya. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan ya. Ya, di sini ada data Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu untuk penulisan rumus-rumus di Microsoft Excel ya. Di sini mengenai rumus sebetulnya sangat sederhana dan saya pikir sudah sangat familiar, sudah sering Anda gunakan ya. Untuk rumus aritmatika atau operator matematika ya, ini juga membantu dalam perhitungan matematika aplikasi Microsoft Excel ini. Beberapa rumus yang sering digunakan diantaranya ada penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian, kemudian juga ada perpangkatan dan persentase. Ya. Untuk lambangnya sendiri kita sudah sangat mengenal ya. Misalkan untuk penjumlahan kita cukup dengan menuliskan tanda plus ya di area kerjanya. Kemudian untuk pengurangan ya. Kemudian untuk perkalian di sini kita biasa pakai bintang ya pada keyboard. Kemudian untuk pembagian slash ya, di sini kita bisa menggunakan slash ya, ada slash juga di sini. Kemudian untuk perpangkatan ada juga ya, perpangkatan seperti itu lambangnya, dan juga persentase. Ini beberapa lambang operator matematika ya yang sering kita gunakan ya, jadi sudah sangat tidak asing lagi. Untuk penggunaannya sendiri ini cukup mudah, kita bisa langsung menggunakan rumusnya di sel, misalkan 5 ditambah 5 ya, langsung seperti itu. Atau mungkin kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Misalkan di sini ada 2 data ya, dan data ini misalkan bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa membuat rumusnya terlebih dahulu. Misalkan kita akan mengisi di sel I4 ya, di sini di sel I4. Jadi kita bisa menuliskan di sini. Jangan lupa kita harus selalu menyertakan sama dengan ya sebelum menuliskan rumus. Sama dengan misalkan ini ya, G4 ditambah H4 ya. Kemudian kita enter dan hasilnya di sel I4 adalah penjumlahan dari G4 dan H4 ya, betul. Dan kalau data ini berubah, maka ini secara otomatis sudah bisa berubah juga ya, mengikuti perubahan dari data yang kita tuliskan. Misalkan ini kita ubah jadi nilai yang lain, maka secara otomatis nilai di I4 juga sudah berubah karena kita sudah setting di rumusnya. Begitu juga dengan perpangkatan ya, misalkan kita ingin melihat berapa 7 pangkat 2 misalkan seperti itu. 7 pangkat 2 ya, kita enter, hasilnya 49. Nah, ini fungsi-fungsi yang saya pikir juga sudah sangat
mudah dikuasai ya, karena sudah sangat familiar sekali untuk kita semua ya. Kemudian yang berikutnya kita ingin berbicara di sini mengenai function atau fungsi, bahwa fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh Excel itu sendiri ya, yang akan membantu kita dalam proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada umumnya penulisan fungsi ini harus dilengkapi dengan sebuah argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau range-nya. Dan argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung ya, ada kurung buka dan kurung tutup. Jadi jangan lupa ketika menuliskan fungsi ini kita perlu menyertakan kurung buka dan kurung tutupnya. Ya. Untuk fungsi sendiri ya, kita bisa melihat di toolbar ini, Insert Function. Kita bisa klik di sini. Dan ketika diklik akan muncul kotak dialog di sini ya, ada kotak dialog. Kemudian kita bisa memilih kategori ya. Kategori apa saja? Di sini ada kategori financial ya untuk perhitungan kebutuhan keuangan. Kemudian ada date and time, ada math and trick ya, itu untuk rumus-rumus matematika ya, bisa kita klik misalkan. Ya, di sini ada absolute, ada akrosin ya, ada banyak juga rumus-rumus lain yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian ada rumus statistik ya, rumus average di sini. Kemudian juga banyak rumus-rumus lainnya ya, ada count dan sebagainya sampai ke kategori compatibility. Akan tetapi yang paling sering ya, mungkin secara umum kita gunakan di sini adalah kategori most recently used. Jadi yang sering digunakan ya, yang sering dimanfaatkan. Fungsinya apa saja atau fungsinya apa saja? Ada fungsi sum ya, penjumlahan, ada fungsi average untuk rata-rata, fungsi if ini untuk logical ya, ada hyperlink, ada count, ada max ya untuk nilai yang tertinggi, sampai ke STD atau standar deviasinya. Nah, ini yang dianggap sering dipakai rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Kemudian bagaimana penggunaannya ya? Saya pikir akan lebih baik kalau kita langsung menerapkan pada contoh kasus ya, atau pada sebuah data. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah data ya. Di sini adalah data penjualan laptop di toko R&D pada tahun 2020 ya, di berbagai merek dan juga di berbagai cabang ya, di kota-kota besar mungkin, dan juga penjualan per bulan di sini. Yang akan kita isikan di sini adalah bagaimana kita mengisi rata-rata penjualan selama 1 tahun, kemudian total penjualan selama 1 tahun, dan status penjualannya. Kita lihat di sini, kalau di bawah di sini ada yang perlu kita isikan adalah jumlah penjualan per bulan ya, berapa total jumlah penjualan per bulannya, kemudian berapa penjualan tertinggi setiap bulan dan berapa penjualan terendah setiap bulan. Untuk status penjualannya sendiri di sini, ketika penjualan itu berkisar antara 501 sampai 550, maka dikatakan penjualan tersebut unggul ya. Kemudian untuk status penjualan 451 sampai 500 itu dikatakan penjualannya baik, sedangkan 401 sampai 450 dikatakan cukup, dan di bawah itu dikatakan status penjualannya kurang ya. Dan ini kita bisa isikan di kolom status penjualan ya. Bagaimana cara mengisinya ya, sama-sama akan kita latihan di sini untuk pengisiannya menggunakan
rumus dan juga fungsi. Yang pertama akan kita coba untuk mengisi kolom rata-rata penjualan di sel O6 ini ya. Ini kita bisa lihat sel yang aktif adalah sel O6. Untuk rata-rata penjualan, berarti kita yang harus dilakukan ya, kita menulis bisa di formula bar ini atau mungkin langsung di selnya ya. Kalau di formula bar berarti kita aktifkan di sini. Kemudian jangan lupa yang harus disertakan adalah sama dengan ya. Dan untuk mencari rata-rata adalah dengan menuliskan rumus average ya. Average di sini. Average ya. Kita pilih average. Ya. Nah, kemudian tadi jangan lupa bahwa untuk penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen. Nah, di sini diminta untuk average ini adalah number ke-1, kedua, dan seterusnya. Nah, karena rata-rata yang ingin kita hitung adalah rata-rata penjualan selama 1 tahun, maka yang akan kita hitung adalah mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember ya, atau mungkin dari C6 sampai dengan N6 ya. Bisa kita tulis atau juga bisa kita sortir menggunakan mouse ya. Ya, berarti C6 sampai dengan N6. Nah, kalau sudah kita tutup kurung ya. Kemudian kita bisa tekan enter di sini. Nah, di sini muncul rata-rata penjualan untuk di D6 adalah di O6 adalah 38.